Selamat bertemu teman-teman sekalian di mana saja berada. Salam sehat untuk teman-teman semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menjumpai teman-teman di Tiba-tiba Podcast Tiba-tiba. Dan hari ini saya ada di Biara Karmel Beato Dionysius Wereklau. Dan ketika saya datang ke sini, semua frater sedang mengikuti live-in di salah satu paroki di Keuskupan Ruteng. Nah, tetapi dalam kesunyian biara ini, tiba-tiba saya menemukan ada seorang frater yang tidak pergi kemana-mana. Dia harusnya juga tahun ini dia berlibur, tapi dia ternyata memilih untuk tetap tinggal di biara. Mungkin saking cintanya pada Karmel. Nah, oleh karena itu, daripada melakukan kesibukan lain yang itu, maka saya ajak frater untuk kami duduk dan ngobrol bersama, bertukar cerita, berbagi cerita soal hidupnya sebagai seorang karmelit dan juga perjalanannya. Dia ini adalah seorang frater yang berasal dari sebuah daerah yang jauh sekali, maka karena dia jauh maka kita perlu kenal dekat dengan dia. Siapakah dia? Saat ini sudah ada bersama saya frater, saya tidak mau sebut namanya. Dia yang akan menyebut namanya sendiri. Karena itu saya persilakan pertama-tama sebelum kita cerita ya frater. Sehat atau frater? Sehat. Sehat. Ya, sehat. Sehat atau tidak? Sehat. Jangan sampai iri hati karena teman-teman pergi berlibur dan kamu tidak libur. Ini bagaimana? Tidak apa-apa. Bahagia. Oke. Baik. Mungkin frater bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Romo. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Frater Agustinus Mario Januarin Okarm. Biasa disapa Frater Gusti. Jadi asal saya seperti yang tadi telah disampaikan oleh Romo bahwa saya berasal dari tempat yang jauh dan saya berasal dari Ambon, dari Provinsi Maluku, khususnya dari Kepulauan Kei. Ya, Kepulauan Kei. Kei itu nama yang tidak asing untuk nanti kita akan cerita panjang lebar tentang asal. Frater sekarang tingkat berapa? Saya barusan naik tingkat 3. Barusan naik tingkat 3 di Karmel itu dikenal ada profesi ya. Profesi keberapa sekarang? Profesi tahun ketiga. Profesi tahun ketiga. Ya. Benar atau tidak nih? Benar. Ya, yang di balik kamera dia jempol berarti benar. Nah, profesi tahun ketiga sekarang tinggal di sini di Biara Karmel Wereklau. Biara Karmel Wereklau. Biara Karmel Beato Dionysius Wereklau. Mungkin tadi frater bilang frater itu kan asalnya dari Kepulauan Kei, ya. Jadi pertama-tama yang saya mau dengar itu, dan juga saya yakin teman-teman juga penasaran, itu adalah sebenarnya Kei dan Ambon itu jaraknya bagaimana, Ambon atau Maluku dan sebagainya. Mungkin frater bisa cerita dulu kira-kira Kei itu seperti apa. Ya, silakan. Jadi baik, terima kasih Romo. Jadi kadang-kadang juga banyak yang bertanya, Kei itu di mana, Ambon di mana, kemudian Maluku itu seperti apa. Nah, jadi betul. Seperti begini, Maluku itu nama provinsi seperti provinsi NTT misalnya, provinsi NTT. Kemudian Ambon itu nama pulau besar, ibu kota dari Maluku. Oh, Ambon itu kota? Ya. Tapi pulau Ambon juga. Pulau Ambon ya, ada kota Ambon. Oke. Kemudian kayaknya nanti kita harus insert peta ya. Kemudian Kei itu satu pulau kecil lagi, agak jauh dari Ambon, kira-kira 1 hari 1 malam jika dengan kapal laut. Kapal laut yang model mana nih? Kan ada banyak kapal laut ini. Kapal pir, kapal besar. Oh, kapal yang besar. Kapal tidar. Kalau perahu berarti berapa lama itu? Perahu yang dayung. Cukup lama. Terus. Nah, terus Kei itu salah satu dari Provinsi Maluku, salah satu pulau dalam Provinsi Maluku. Nah, Kepulauan Kei sendiri memiliki banyak keunikan. Nah, karena di dalam Kei itu ada banyak tempat pariwisata. Iya. Jadi kami juga tidak kalah menarik. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Kei silakan, karena di sana ada banyak pemandangan yang memanjakan mata. Frater promosi pariwisata. Ya, karena di sana terkenal dengan pasir.
Nah, pantainya Pasir. yang Oh ya. pantainya yang sangat indah. Dan saya juga sempat cari di beberapa akun YouTube dan diakui oleh dunia bahwa pasir terhalus di dunia ada di Kei. Oke, nanti kita juga akan Ya, cari itu pasir pa- terhalus di dunia. pasir panjang, namanya pantai pasir Pantai panjang. pasir Ya, panjang. itu pasir putih dan sangat menarik di sana. Hmm. Kemudian ada juga beberapa pulau, Pulau Bair. Nah, Pulau Bair tuh disebut oleh banyak turis dan juga banyak orang menyebut Pulau Bair tuh sebagai miniatur dari Raja Ampat. Nah, karena Oh. ya bagus sekali di sana. Hmm. Tapi sebelum sampai ke Pulau Bair, nah, karena itu membutuhkan beberapa membutuhkan ini Perjalanannya jauh juga berarti ya. perjalanannya jauh karena harus langgar Oh, pulau lagi. ke pulau lain Ya. lagi. Nah, kalau Frater sendiri di pulau apa namanya? Pulau Kei. Kami di Pulau Kei, Kabupaten Maluku Kabupaten. Tenggara. Hmm. Nah, kemudian Pulau Bair tuh sendiri lagi ya, macam di mau mirip pulau kalau di Ende Pulau Ende begitu. Oh Nah, iya. jadi Tapi tidak jauh dari tempatnya Frater. tidak jauh. Kalau begitu Frater ini di kota atau di apa namanya, lebih ke pinggir kabupaten atau di ibu kota kabupaten atau bagaimana? Oh baik, kalau saya kampung asli saya itu masih jauh dari kota ya, kurang lebih 45 menit ya. Nah, 45 menit perjalanan, ya. berarti dari Maumere ke Maumere mungkin ke Paga ya. atau Lekebai. Ya, tapi karena orang tua saya merantau ke kota, nah, jadi kami di pinggiran kota seperti Maumere Werklau. Ya. Oh, kalau pinggiran kota ya? Nah, maksudnya pinggiran tidak terlalu ya. Oh ya, tidak. Nangalimang. Lokeria lah. Lokaria. Oke. Jadi tidak terlalu jauh. Pinggiran. Berarti Frater lahir dan besar di wilayah itu, bukan di kampung asli tadi itu. Tidak, Bapak mama yang dari situ ya? Ya, bapak mama. Bapak mama masih ada semua ya? Masih. Oh, masih ada. Nah, di kota seperti itu kan biasanya ada banyak suku, agama dan sebagainya. Kira-kira yang di tempatnya Frater itu, di kompleksnya Frater itu, kira-kira ya kita perkecil lah. Anak kompleksnya Frater itu kira-kira orang dari mana saja? Apakah orang asli Kei kah, atau orang dari Papua, dari Sulawesi, dari NTT dan sebagainya? Mungkin silakan Frater. Ya, banyak di kompleks saya itu, banyak sekali, banyak suku. Ada orang Batak, ada orang Batak. Kemudian ada orang Kalimantan, ada juga yang dari Flores, tapi dari Manggarai ya. Oh, orang Manggarai. Nah, saya juga tidak tahu, ketika saya datang ke sini baru saya tahu ada Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah. Nah, yang di sana itu Frater tidak tahu itu Manggarai mana. Manggarai, tetapi waktu pulang libur kemarin setelah kaul, saya sudah tidak tahu dia di mana karena sudah pindah. Waktu itu kan dia kos, jadi kos-kosannya itu dekat dengan kompleks rumah saya, jadi biasanya kami cerita-cerita. Waktu itu kan kami berdekatan juga. Kemudian dia kelas 3 SMP, saya kelas 1 SMP, jadi berdekatan. Orang Manggarai ini? Ya, orang Manggarai. Orang tuanya? Orang tuanya bapaknya Manggarai, mamanya orang Kei ya. Oh, mamanya berarti perantau. Ya. Nah, kalau agama bagaimana? Agama mayoritas Katolik. Mayoritas Katolik. Di kompleksnya Frater saja ya kita bicara. Saya tidak. Katolik mayoritas. Mayoritas Katolik. Ya. Protestan hanya 3 orang. Tapi dihitung satu keluarga karena bapak, mama dan anak. Oke. Kalau begitu, di situ Frater paroki apa itu Frater? Kami masuk di paroki kota. Namanya? Jangan sampai lupa, terlalu lama tidak pulang. Paroki apa? Bahaya ini. Ini teman-teman, ini jangan sampai pastor paroki pusing lagi ini. Lupa? Ini kayaknya baik. jadinya pertanyaan jebakan nih. Paroki Santonya apa? Santo Ludovicus. Santo Ludovicus. Santo Oke. Ludovicus. Nanti kita cek lagi sesudah ini apakah benar Santo Ludovicus. Pastor parokinya pernah bertemu? Pastor paroki, mantan pastor paroki saja karena dia sudah meninggal. Oh. Ya, beberapa bulan yang lalu.
Saya pernah telepon tanya kabar mama, lalu mama cerita bahwa pastor paroki kami, mantan pastor paroki sudah meninggal. Nah, dia serangan jantung mungkin atau apa, tapi sudah meninggal. Pastor paroki yang baru saya juga belum kenal. Oke. Jadi dari beberapa ceritanya Frater itu kan akhirnya kalau Frater bilang mayoritas Katolik dan sebagainya, berarti pengalamannya tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan situasi di Flores ya. Di mana di Flores itu juga mayoritas orang Katolik, terus tetap juga ada orang-orang dari apa namanya, teman-teman dari agama yang lain, tapi hidup berdampingan dan sebagainya, aman ya. Aman. Oke, ini saya tanya agak sensitif. Dulu di Ambon tahun berapa itu kan ada kekacauan. Apakah merambat sampai di tempatnya Frater atau Frater belum lahir saat itu? Memang saya belum lahir. Oh, belum karena lahir itu ya. Tahun 99. Ah, 99 itu Frater belum lahir. 99. Kemudian memang merambat sekali sampai seluruh Maluku juga kena. Pokoknya provinsi Maluku. Itu yang Frater dengar cerita kan. Ya. Dari Tapi mengerikan sekali karena saling baku bunuh antar agama. Tapi yang hebatnya tidak lama. Tidak lama karena mulai dari tahun 99 sampai masuk awal 2000, tahun 2000 sudah mulai aman dan damai, dan orang juga sadar bahwa buat apa bertengkar, buat apa baku bunuh, karena tetap semuanya satu rahim, lahir dari satu rahim. Apa sudah itu yang paling terkenal dari semboyannya orang Maluku itu Aini Ain. Oh, itu orang Kei ya? Ya. Kalau Maluku pada umumnya itu apa itu namanya? Saya lupa itu. Pela gandong ya? Apa itu? Oh, pela gandong. Itu budaya apa? Ya, pela gandong itu budaya umum orang Maluku. Nah, kalau orang Kei? Orang Kei moto utama itu Aini Ain. Apa artinya itu? Aini Ain artinya persaudaraan. Jadi tidak membedakan apa-apa, kemudian menganggap semua orang itu sebagai saudara. Oke. Sudah. Itu cerita yang menarik, dan kemudian dalam perjalanan waktu ya, Frater kan tadi saya bilang besar di lingkungan itu. Bapak mama orang yang cukup aktif di paroki, di gereja kah atau bagaimana? Ini dia takut bapak mamanya nonton ini. Tidak, kalau mau jujur ya memang bisa dibilang jarang aktif. Maksudnya bukan karena tidak mau, tetapi karena tuntutan ekonomi, kemudian karena kami juga bersekolah sehingga bapak dan mama harus korban banyak waktu. Nah, tetapi hari Minggu tidak pernah ini alpa untuk ke gereja. Nah, tetapi sekarang karena kami sudah besar semua, kemudian bapak dan mama juga sudah balik ke kampung, sehingga mulai aktif di kelompok-kelompok kategorial, kemudian di paroki. Berarti bukan tinggal di kompleks yang tadi itu? Iya, sudah pindah. Sudah pindah ya. Kembali ke kampung apa tadi itu? Apa namanya tadi? Di mana? Kembali ke kampung mana? Oh, ini kampung kami. Kalau kampung mama Iso. Oh, Iso ini. Terus kampung bapak? Kampung bapak Revav. Apa? Revav. Iso dan Revav. Nama ini nama-nama yang unik sekali, dan saya jadi penasaran. Kalau saya jadinya mau tahu tentang kampung Revav dan kampung Iso, itu juga modelnya kira-kira mirip-mirip kampung mana di sini misalnya? Kalau kita lihat bandingkan, bukan bandingkan, maksudnya kemiripannya dengan di Maumere itu kira-kira di kampung apa itu? Kira-kira yang mirip dengan Revav dan Iso, atau tidak ada sama sekali? Atau itu di kota? Tidak, memang agak jauh seperti jaraknya tadi. Iya. Tapi karena di kami itu banyak jalur lurus dan rata, tidak ada pegunungan, hanya satu bukit saja. Bukit. Hanya satu bukit. Kemudian bukit itu juga menjadi wisata rohani, rohani untuk beberapa agama Katolik, agama Islam, agama Hindu juga mungkin, tapi dua agama besar tuh Katolik, Islam. Di atas juga ada gereja dan ada masjid di atas. Itu di kampung itu?
Ya di kampung itu. Kampung apa? Iso tadi? Bukan, di kampung yang lain. Oh, kampung yang Ah, lain. Terus kalau Iso dan Revaf tadi? itu kalau mau bandingkan di sini nih karena banyak kampung di sini juga yang di atas bukit ya. Ah, Jadi agak sulit juga mau bandingkan. Maksudnya bukan mau membandingkan yang lain, tapi di kampung kami itu rata semua, rata. Jadi oh, ya saya betul. jarang mendapatkan tempat di Momire yang rata seperti di kampung kami. Ya mungkin seperti di Werklau. Oh Werklau, ya, rata saja ya. rata. Tidak tidak Hmm. tidak banyak apa Ah, namanya? Tidak banyak gunung kemudian mendaki. Rata. Tapi di atas ada di atas menuju Nilo kak Ah, itu ya. ya. Menuju Nilo itu mulai mendaki. Oke, baik. Nah, terus eh tadi cerita bahwa bapak mereka itu, bapak dan mama itu orang yang rajin ke gereja, tapi karena kesibukan pekerjaan dan sebagainya, ketika ini kan kita cerita Ya. cerita flashback ya. Eh, kalau kalau Frater boleh cerita, kalau kami boleh tanya itu, bapak dan mama pekerjaannya apa? Baik, bapak saya petani. Hmm. Petani tapi ada pekerjaan sampingan juga sebagai karyawan di TPA. Di Oh, TPA. urusan ikan berarti ya. Bukan tempat pembuangan akhir Oh, sampah, bukan TPI, TPA. oh TPA. Ya, Sorry, tempat kalau pembuangan TPA akhir untuk jual lebih dekat olah-olah mic ya. sampah. Mic-nya lebih dekat. Jadi Olah-olah kalau sampah. oh, kalau TPA yang ikan berarti tempat TPI. penjualan ikan. Oh, Nah, itu ya. Oke. Kalau mama? kalau mama guru honor. Oh, Masih honor atau masih honor, belum di apa? pengangkatan di salah satu SMP. Oh, guru Ya. SMP. Nah, bagaimana hidup eh apa namanya? Tadi kan bilang sibuk dan itu soal berdoa dan sebagainya itu kan hari Minggu merayakan misa, ikut misa maksudnya. Ya. Terus bagaimana Bapak dan Mama mengajarkan tentang Katolik kepada berapa bersaudara? Frater, sorry. Kami 3 bersaudara. 3 bersaudara. Ya. Frater anak ke? Anak kedua. Saya sudah beberapa kali ngobrol itu selalu dapat anak kedua. Anak pertama Anak cowok cewek? pertama cowok. Sekarang di mana? Ada di Papua. Papua. Kerja juga ya? Ya, Sudah menikah? belum. Kerja atau Masih dalam tahap mencari tahap kerja? mencari kerja. Oke. Anak kedua Frater, anak ketiga Anak ketiga sudah tamat SMA. cowok cewek? Cowok juga. Cowok semua, pantas Bapak Mama begitu ikhlas Frater jalan jauh ke sini. Nah, bagaimana Bapak dan Mama mengajarkan soal kekatolikan tadi? Nah, jadi waktu kecil kami selalu diajarkan untuk setiap bangun pagi atau memulai aktivitas itu harus minimal tanda salib. Oh, ya, Tanda oke. salib. Terus Itu yang minimal. Kemudian ada doa bersama waktu kecil. ada doa bersama. Ya. Waktu saya masih ingat waktu saya masih SD, karena setelah SMP itu kan sudah di seminari. Jadi sudah agak terpisah dari orang tua, tapi sejak SD itu kami diajarkan untuk doa bersama. Ada satu malam di mana keluarga harus kumpul bersama. Seperti malam wajib begitu. Malam wajib untuk keluarga dalam rumah saja kami Iya. dalam keluarga. Kemudian doa rosario bersama, dan setiap kali makan bapak dan mama selalu ajarkan kami doa dasar dalam gereja, doa iman, doa cinta, doa pengharapan, dan banyak hal. Kalau tadi bilang ada malam wajib ya. Ya. Itu berdoanya siapa yang pimpin? Bergilirkah bagaimana? Bapak dan mama biasa. Terus Frater dan kakak adik? Kami masih kecil-kecil, masih SD waktu ini. Jadi tidak oke. Terus apakah ada juga di kompleks itu misalnya ada doa KBG kah? Ya, Ada juga ya. Ya. Lingkungan, stasi macam begitu. Selalu ada. Nah, orang Katolik itu istimewanya orang Katolik itu biasanya begitu. Nah, kemudian sekarang kita sudah mulai masuk ke sedikit lebih serius ya. Tadi Frater cerita bagaimana rupanya sejak kecil sudah mulai diperkenalkan tentang
doa dan sebagainya. Terus sejak kapan frater lalu merasa bahwa kayaknya saya apa namanya ada panggilan nih? Oh baik. Benih panggilan itu muncul pas saya masih SD. Nah SD saya kurang tahu lagi, sudah lupa, mungkin SD kelas 3 atau kelas 4. Hmm. Nah waktu itu karena ada acara nikah dari salah satu om saya, Hmm. kemudian saya ikut. Dan waktu itu ketemu dengan satu imam baru. Nah, imamnya itu sangat humoris ya, imam itu Oh. sangat humoris, banyak Seperti cerita. kalau di sini formatur siapa yang humoris? Oke, terus Ya, sorry saya potong tadi. Ya, terus. Ah, jadi saya tertarik sekali dari cara dia membawakan khotbah, kemudian setelah misa akrab dengan anak-anak, pokoknya semua semua orang tuh dia akrab, akrab sekali. Dan orangnya jiwa seni, Oh, seniman. jiwa seni, ya, seniman, musik, kemudian Ah, pelukis, orang pelukis juga. ah. Jadi saya tertarik, jadi maksudnya dalam diri itu saya mau menjadi orang itu. Kemudian timbul keinginan untuk jadi imam, begitu. Langsung jadi imam Ah, waktu itu. Jadi cita-cita pertama mau Terus jadi imam. disampaikan ke bapak mama atau diam-diam saja? Itu kelas berapa tadi? Kelas 3, kurang tahu antara kelas 3 atau kelas 4. Kelas 3 atau kelas 4? Sudah sambut baru berarti? Belum. Belum sambut baru. Waduh, belum sambut baru. Saya Sudah kelas tertarik. 5. Sama, saya juga kelas 5. Kau tidak perlu merasa sendirian di dunia ini. Pater yang di belakang kamera itu juga kelas 5 kayaknya. Atau mungkin SMP bersama baru. Bisa saja SMP itu. Nah, terus bapak mama tahunya kapan? Ketika itu kan panggilanmu. Ya. Maksudnya kamu melihat lalu merasa tertarik, frater merasa tertarik, lalu kapan frater mulai pelan-pelan cerita ke bapak mama? Ya pas selesai sambut baru. Selesai Ya, sambut baru. selesai Kelas sambut 5, oh ya baru. sudah mau kelas 6. Oke. Saya berani kasih tahu ke bapak dan mama. Nah, Berdua kemudian langsung satu kali atau berdua. Pas waktu itu ada makan bersama. Lalu satu kesempatan tuh bapak tanya, kamu cita-cita mau jadi apa? Nah, pokoknya dari kakak, kemudian giliran saya langsung saya spontan bilang, saya mau jadi pastor. Oh, di sana biasanya disebut pastor ya. Kami pastor. Jadi pastor. Kalau di Maluku umumnya disebut pastor. Nah, Pastor. setelah itu tanggapan mereka? Tanggapan bapak ya oke-oke saja, tapi mama yang berat. Ya, ibu-ibu selalu begitu. Ibu-ibu siapa itu? Tidak apa-apa. Ada yang lewat pikul-pikul. Oke, terus. Kalau bapak kan tidak terlalu tanggap serius karena mungkin masih SD tuh. Dalam pikiran bapak mungkin saya masih SD, lalu hanya omong main-main saja omong itu tuh. saja. Tidak serius. Tapi memang saya sudah serius. Tapi mama memang bersikeras supaya jangan apa nih, jangan lanjut niat itu, karena alasan mama itu karena kami hanya 3 orang, tapi 3 orang hanya 3 orang. 3 orang memang. Hei mama, 3 orang memang mama, 3 orang. Hah? Ya kami 2 2 orang. orang. Ya, yang masuk seminaris Yang saya dia dan belum kakak. cerita. Kan saya masih tanya tentang dia. Aduh, pater di belakang kamera ini juga cerewet sekali. Oke. Apa tadi? Saya lupa lagi. Nah, itu tadi kan kamu toh. Nah, terus kembali lagi ada gangguan. Itu kan tadi frater menceritakan tentang frater ya. Terus ternyata tadi dari belakang kamera bilang ada 2 orang. Iya. Itu bagaimana? Dengan saat kakak. itu juga ceritanya? Iya, saat itu juga. Pertama dari kakak. Nah, kakak lebih dulu. Kakak lebih dulu. Terus kakak sampaikan saya mau jadi imam, ada jadi pastor. Kemudian saya juga tidak mau kalah, saya mau jadi pastor. Ya maksudnya bukan mau naik banding, bukan ikut-ikut, tapi memang keinginan kami 2. Tapi mama tidak mau.
Karena mama. Terus Nah, dalam yang bungsu mau apa? yang bungsu Belum ada waktu itu dia atau tidak, sudah? sudah Sudah ada, ada? tapi masih kecil, Oh ya, oke. Berarti itu masih tanggapan awal ya, ya tanggapan awal tanggapan mereka. awal. Nah, lalu setelah itu proses selanjutnya Nah, proses seperti apa? selanjutnya ketika, karena saya dan kakak sekolahnya baku ikut, kakak kelas 6 SD, saya kelas 5 SD. Nah, jadi waktu itu ujian nasional, ujian akhir untuk SD. Setelah tamat, kakak langsung melamar ke seminari. Nah, karena Seminar di mana itu? seminari Langgur, seminari Di Santo mana itu? Yudas Tadius Langgur di Kei. Nah, Ya ya ya. salah satu seminar di Indonesia yang pakai nama pelindungnya Santo Yudas Tadius. Nah, Terus jadi pertama itu kakak berani saja, berani. Karena mama kan tidak izin, karena mama kan guru SMP, kemudian mama sudah daftar kakak di SMP, tetapi karena kakak punya niat. Nah, kebetulan SMP Ibu-ibu ya, memang. SMP mama itu kan berdekatan dengan seminari. Oh, Dia berdekatan sekali. berarti mama sial. Terus? Berdekatan macam di sini di biara dengan di lapangan. Ah, Jadi hanya rabat yang memisahkan. Oke. Terus Kemudian kakak diam-diam dengan teman-temannya, diam-diam pergi melamar. Jadi bersamaan mama sudah lamar di SMP sudah itu. lamar kakak di SMP yang mama mengajar. Ah. Kemudian kakak juga melamar di seminari. Nah, kemudian ikut testing, ternyata lolos. Lalu antar surat hasil tuh ke mama. Nah, mama mau marah tapi karena Romo rektor yang datang minta, jadi Rektor terpaksa. turun tangan untuk Terpaksa, menaklukkan mama. ya, terpaksa ikhlas. Ah. Nah, kemudian ketika saya masih SD waktu itu, SD kelas 6, saya juga kan punya keinginan, tapi waktu itu pulang karena kasus kakak ini, akhirnya mama marah juga, cukup kecewa juga karena keputusan itu tidak dibahas bersama. Tapi kakak waktu itu umpan saya, dia sengaja, dia bilang, coba kau buat macam saya. Jadi seolah-olah dia mau Apa namanya, nantang. mau Mau tantang ya, saya. tantang. Terus Akhirnya memang saya ada niat juga, niat kuat, dan saya buat hal yang sama. lamar diam-diam. Lamar diam-diam, Ikut tes diam-diam. ikut tes diam-diam, kemudian hasilnya sudah Rektor ada. yang bawa juga. Tidak, saya bawa sendiri. Kali ini saya bawa sendiri. Kali ini tidak butuh rektor. Terus Jadi kasih ke mama. Mama sudah marah saya hanya karena sudah mama mau bagaimana, ikhlas saja kasih masuk di seminari. Di seminari SMP kurang lebih 3 tahun sampai ya, 3 tamat. tahun. Terus setelah itu lanjut ke SMA. di situ juga. Langgur seminari. itu seminarinya sampai Ya, seminari, sampai SMA. Ya. Oh, seminari menengah sampai SMA. seminari menengah. Oke. Jadi sepertinya sepanjang perjalanan Frater menemukan panggilan awal itu, sepertinya hanya mama saja yang repot ini. Bapak Ya. kemana? Bapak tidak terlalu repot karena Memang bapak-bapak kebiasaan menurut begitu. Bapak ya tergantung, intinya kamu bahagia dengan pilihan hidup. Kemudian kamu harus setia, karena pesan Bapak, apa yang kamu pilih ini bukan apa cita-cita yang sembarangan, karena memang ini harus niat yang kuat baru kau bisa pertahankan. Tapi kami memang karena niat jadi kami tetap jalankan. Dan Bapak tidak repot, intinya sekolah dan harus ingat baik-baik tekad awal. Oke. Nah, lalu berjalannya waktu apa semua, kenapa kemudian Karmel? Jauh loh itu. Karmel itu kan setahu saya ya, teman-teman yang menyaksikan juga, Karmel itu kan setahu saya belum berkarya di Keuskupan Amboina setahu saya ya. Jadi masih di beberapa keuskupan lain di seputaran itu. Di Papua ada, di Makassar, Keuskupan Agung Makassar juga ada, tapi di Amboina itu belum ada. Nah,
dari mana kamu kenal Karmel sampai kemudian akhirnya tiba-tiba masuk ke Karmel itu? Mungkin Frater bisa cerita juga tentang itu. Baik Romo. Sedikit flashback lagi. Ah, Jadi pendidikan saya di seminari itu hanya batas kelas 2 SMA. oh, Ya, kelas 2 SMA. oh, Kemudian karena waktu itu saya SMP kelas 3 di seminari, kakak saya SMA kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1 di seminari juga. Ya. Tetapi karena waktu itu ada masalah besar. Mm. Kemudian karena sistem ujian di seminari itu kan ujian gabung. Nah, jadi kelas Gabung 1, maksudnya. kelas 2, kelas 3 Oh. semuanya digabung. Kemudian Ya. memang cukup repot ya ujian di seminari karena mau dibandingkan dengan di SMA luar. Mm. Dan saya juga kurang tahu seminari-seminari di Flores, tapi kalau di seminari kami zaman itu ya, zaman itu duduknya itu ya contoh kelas 1, kelas 2, kelas 3, kemudian selang-seling kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tapi soalnya pakai paket. Jadi ada paket A, paket B, paket C. Mm. Nah, jadi memang agak repot mau peluang menyontek itu sangat sulit. Ya. Nah, tetapi waktu itu sialnya bagi kakak, dia membantu teman, bantu teman. Kemudian ketahuan membantu, kata membantu tapi sepertinya ya, lanjutkan. Sialnya akhirnya satu ruangan semua karena dosen bukan dosen tapi guru. Kebetulan yang guru mata pelajaran itu adalah seorang pater juga. Pater Jack MSc. Nah, dia kan terkenal keras dan disiplin juga. Iya. Akhirnya sudah tidak bisa diampuni lagi karena memang satu ruangan semua. Jadi sekitar 32 atau 33 yang dikeluarkan para seminaris. Itu gabungan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Ya. Termasuk kakak juga. Akhirnya waktu itu karena saya sudah selesai ujian nasional, jadi surat lamaran untuk ke SMA juga sudah ditulis dan lamarannya sudah diterima. Tapi ketika menerima kabar itu mama juga cukup keberatan. Kemudian mama minta kepada saya supaya lebih baik mundur saja. Mundur dulu, kalau ada niat baru lanjut lagi. Tapi ya saya mati-matian untuk tetap lanjut, harus lanjut. Saya bersikeras untuk lanjut. Karena kan dari kecil kan mama tidak mau lihat kami itu harus ada yang diistimewakan dari 3 orang, jadi harus 3 semua sama. Jadi waktu itu demi menjaga perasaan kakak, mama terpaksa harus omong begitu. Tapi ketika tanya pendapat dari kakak bilang tidak masalah, intinya adik lanjut. Oke, jadi saya tetap lanjut di seminari. Tetapi lagi-lagi karena masalah finansial waktu itu. Finansial, kemudian kesulitan keuangan juga waktu itu. Dan saya harus terpaksa meninggalkan seminari di kelas 2. Ya, kelas 2 setelah mau naik kelas 3 sudah selesai ujian waktu itu. Terus karena kakak kan mau berangkat ke KPA Matoloko waktu itu. Karena masih ada niat lalu ke sana. Tapi sebelumnya juga bukan di KPA Matoloko. Karena niat pertama kami itu mau melamar ke kongregasi SVD. Karena terus terang waktu itu belum ada bayangan tentang Karmel. Nah, karena Karmel belum berkarya di keuskupan kami, makanya kami juga bingung Karmel yang seperti bagaimana. Dan saya secara pribadi saya kaget juga ada ordo Karmel segala macam. Nah, padahal sudah tua sekali, lebih tua dari yang lain-lain sih. Dan terus karena itu ketidaktahuan itu, makanya kakak waktu itu mau sempat melamar ke postulan SVD yang di Buanio. Tetapi ketika berangkat dari sana tiba di Flores sudah terlambat. Sudah terlambat masuk, sehingga dari postulan bilang mereka sampaikan bahwa harus tunggu tahun depan baru lanjut. Nah, tetapi karena kakak
agak bimbang juga kalau seandainya terlalu lama di luar, nanti tekad untuk jadi imam itu ya pudar lagi atau bagaimana. Terlalu banyak godaan. Kemudian karena yang urus kakak ke sini ada satu frater top SVD, tapi sekarang dia ya sudah memutuskan untuk mengundurkan diri. Nah, mungkin Romo kenal, namanya Evan Kumaniring. Oh ya, saya kenal. Itu dia di John Paul kalau saya tidak salah sekarang. Ya, di John Paul. Di SMA John Paul. Dia itu frater top yang sangat memberi inspirasi. Ya, sangat memberi inspirasi. Karena Evan, kau harus dengar ini Evan. Kamu harus dengar ini. Menginspirasi tapi kamu kemudian keluar. Semoga saya doakan masuk lagi. Oke, terus sabar, saya itu masih bingung. Ada celah antara orang tuamu orang Flores kah? Tidak. Terus bagaimana sampai kemudian kakak juga bisa ke sini ke Flores? Apa hubunganmu dengan Flores sampai kemudian ke Karmel dan sebagainya itu? Jadi dulu tuh Kak Evan ya, masih frater waktu itu. Oh, frater Evan ini yang memperkenalkan. Dia kan frater top di seminari kami. Kemudian kebetulan waktu itu ada tugas pelayanan pastoral di kampung saya. Dia kan tidak tahu sehingga panggil saya, kemudian ikut. Kemudian kenalan dengan keluarga, kemudian kenalan dengan mama, dan orangnya juga sangat akrab, sehingga sudah anggap seperti kakak sendiri, keluarga sendiri. Nah, sehingga kami sudah anggap dia sebagai kami punya keluarga. Lalu ketika dia dengar kakak keluar, dia bilang, mama tidak usah pikiran dengan kakak, nanti baru dia yang antar kakak ke sini kalau seandainya masih ada niat. Dan kakak juga oke. Lalu ketika keluar, tamat, selesaikan SMA di luar, baru masuk lanjut ke postulan. Tujuannya tadi di Borneo, tetapi karena itu sudah terlambat sehingga Kak Evan Kumaniring ini cari cara, dia mulai cari informasi di mana ada postulan lagi. Ketika cari-cari ternyata ada di Matoloko, tapi itu kan dikelola oleh Biara Karmel, Ordo Karmel tuh. Nah, tapi Kak Evan juga cukup cemas karena bisa-bisa juga kakak berubah pikiran. Evan ini menarget orang ini. Kemudian dia lihat jangan sampai hanya terima calon Karmel, tapi kan KPA Matoloko terbuka untuk semua kongregasi. Ya, semua kongregasi sehingga bisa diterima. Nah, ketika kakak pulang libur Natal, dia juga bawa brosur. Nah, waktu itu saya juga sudah memutuskan keluar karena masalah finansial, kemudian frater cerita. Dan saya waktu itu kan di bangku SMA kelas 3. Jadi memang saya masih ada niat, dan saya juga putuskan untuk mau lanjut dengan catatan memang masih dalam pikiran karena waktu itu terinspirasi dari Kak Evan Kumaniring. Jadi mau SVD juga? Mau SVD karena terus terang belum kenal Karmel pada awalnya. Tapi ketika kakak membawa brosur, bawa ke rumah, lalu saya lihat, ini apa lagi nih? Terus saya tanya, ini kongregasi apa nih? Lalu dia bilang, ini Ordo Karmel segala macam. Dia perkenalkan Karmel saya segala macam. Lalu mulai saya penasaran dengan Karmel. Saat itu saya lihat, macamnya jubahnya bagus tuh. Jubahnya bagus sekali. Karena kan unik sekali. Unik. Kayaknya di Langgur belum pernah ada yang begitu. Belum ada. Dan di sana kan identik jubah putih. Jubah putih kan biasa. Jubah putih itu biasa. Coklat. Beda. Kemudian kan waktu itu kan di brosur. Kebetulan dengan waktu itu yang di brosur kan Romo Alo Roja. Ada dia punya muka di situ? Ada. Aduh. Kayaknya kita harus cari tahu siapa yang bikin brosur itu. Terus dari situ tertariklah. Kan pakai dengan mantul semua. Mantul macam megah sekali. Sudah. Akhirnya saya putuskan juga untuk tetap ikut. Tapi waktu itu masih motivasi awal mau menjadi seorang calon imam SVD waktu itu masih motivasi awal. Kemudian ketika tiba di
Matuloko Mataloko. di KPA. Ya, ketika tiba di Mataloko, memang karena di sana juga ya saya juga cukup cukup cemas tuh, maksudnya saya juga dalam tanda petik bahwa Cemas kenapa nih? karena datang di Flores tuh waktu itu kan orang ya, apalagi dengar orang K kan ya saya cemas Ya. juga cukup cemas. Hmm. Nah, jangan-jangan orang ketemu saya di tengah jalan lalu tanya ke orang mana orang K Orang kena K. pukul lagi. Tapi memang dalam bayangan tuh sudah melihat orang secara negatif itu memang salah. Hmm. Nah, dan kita harus hidup dulu baru merasakan baru kita bisa tahu Nah, sifat asli itu. orang. Itu. Kemudian dalam perjalanan waktu di KPA itu kan pembinaannya kurang lebih 8 bulan ya, 10 sampai hitungannya kan 10. 1 tahun pelajaran. Ya. Terus pada saat itu bagaimana kemudian Frater sampai pada keputusan saya jadi karmelit saja daripada memilih SVD. Tapi kakak sekarang sudah meninggalkan biara juga. Tidak lanjut. Mengundurkan diri. Oh sudah, kemudian oke. Jadi sudah kakaknya sudah awam. tidak lagi. Sekarang ada dia. Maka kita tanya tentang dia sekarang ini. Baik. Apa namanya? Pada titik mana Frater kemudian mengatakan saya saya masuk Karmel saja. Kan itu waktu refleksinya tidak panjang itu, cuma 10 bulan kalau saya tidak salah pembinaan di sana. Apakah karena dibujuk rayu oleh Pater Alo kah? Atau para formator pada saat itu di sana? Frater Top waktu itu siapa? Sekarang sudah Romo Yanto Dias. Oh, Yanto Dias. Yanto Dias ya. Oke. Bagaimana itu? Jadi memang awalnya saya masih mati-matian mau masuk ke SVD. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu saya pertimbangkan kembali. Kemudian ada banyak hal. Salah satunya itu karena umur yang belum mencukupi waktu itu. Oh ya. Sehingga harus ditahan. Kalau mati-matian harus ulang lagi. Ya harus ditunda tahun berikutnya baru boleh masuk. Tetapi saya berpikir kembali lagi masuk SVD juga buat apa, kakak juga sudah ada di SVD. Oh sempat jadi SVD. Kemudian ditawarkan oleh Romo Alo dan beberapa kali dipanggil juga sharing sepertinya memang tendensius Romo Alo ini sharing. Kemudian memang terakhir juga keputusan sendiri, bukan tanpa paksaan. Ya, tanpa paksaan. Itu intinya sebenarnya, tanpa paksaan. Dan saya punya impian waktu itu, punya impian supaya ya bisa membawa Ordo Karmel masuk ke Keuskupan Amboina. Kalau luar biasa sekali. Ini harus segera diberitahu kepada komisaris dan provinsial. Ada misi yang sangat luar biasa. Oh itu impian itu yang kemudian membuat Frater tergerak untuk mau tidak mau pokoknya Karmel ya. Itu salah satu maksudnya. Salah satu. Memang awalnya itu saya pernah juga lihat jubah Karmel tapi di buku Rua. Saya kurang tahu juga Rua edisi tahun keberapa itu. Tapi waktu itu ada satu Frater Karmel Jawa yang foto, mungkin sudah tabis imam atau apa, saya juga tidak tahu. Dengan jubah coklat edisi tahun keberapa ya. Rua beredar di Langgur itu ya? Iya, Rua juga di sana. Kemudian baru saya tahu kalau Karmelindo, ternyata yang pemilik Karmelindo itu Ordo Karmel. Terlalu banyak misteri yang akhirnya terbongkar ketika kamu kemudian memutuskan menjadi Karmelit. Pasti ada banyak lagi misteri yang lain ini. Misteri ilahi. Tapi memang pilihan untuk masuk ke Karmel juga sangat tidak disetujui oleh mama lagi. Iya, saya tadi sempat mau tanya itu tapi akhirnya Frater cerita sendiri. Oke, bagaimana? Mama kenapa tidak setuju? Mama tidak setuju karena waktu itu saya sudah karena Ordo Karmel kan masih asing sekali. Meskipun Rua sudah beredar di kami, tapi orang belum tahu Ordo Karmel seperti bagaimana. Kemudian mama juga cukup cemas, lalu mama tanya, kau di situ nanti dengan siapa segala macam. Saya bilang aman saja, intinya di sini orang baik semua. Lalu
ketika saya jelaskan Ordo Karmel, lalu yang repotnya ketika mama tanya jadwal cutinya kapan, saya bilang 2 tahun, Cuti, ya 2 tahun akhirnya ujung di situ. 10 hari. Terus mama bilang apa itu? Mama waktu itu sampai sempat omong ke saya, aku sudah pikir baik-baik, saya sudah pikir baik-baik. Ya. Akhirnya mama bilang ya sudah, kalau seandainya kau mati-matian masuk ke Karmel, ya yang penting kau jalani, kau punya pilihan hidup, intinya jangan sampai menyesal kemudian. Tapi selama ini santai-santai saja, bahagia ngeri di Karmel. Oke. Lagi-lagi bapak aman, pokoknya bapak aman. ini dari tadi aman saja Ya. saja. Bapak Jadi, memang agak ini juga agak Eh? ragu juga dengan Oh ya? keputusan yang saya buat. Maksudnya bukan karena bapak berpikir bahwa apakah saya bisa bertahan selama 2 tahun baru bisa libur. Tapi saya bilang keputusan saya, bapak oke sih. Yang penting Sekarang malah sudah 3 tahun tidak libur ya. ya ini sudah 3 tahun. Kalau begitu kayaknya mama anakmu ini kehabisan 1 kali berpulang. Oke, jadi apa yang sudah Frater ceritakan ini banyak sekali yang saya yakin pasti bisa menginspirasi banyak orang. Tapi ini saya punya 2 pertanyaan penutup sebenarnya. 1 pertanyaan tapi ada 2 poin yang kira-kira bisa Frater bagikan itu. Selama menjadi Karmelit kurang lebih masuk novisia tahun 2020. Berarti sudah kurang lebih 4 tahun ya. Mau tahun kelima ini menjadi Karmelit. Hal apa yang paling menyenangkan Frater di selama kurang lebih 4 tahun ini? Apa yang paling menyenangkan menjadi Karmelit? Ya, menjadi Karmelit yang paling menyenangkan tuh hidup doa persaudaraan dan pelayanan. Doa persaudaraan dan pelayanan. Oke. Ada lagi? Kemudian apa lagi? Pokoknya agak beda lah kehidupan di sini. Penuh dengan sukacita ya. Sukacita menyenangkan. Oke. Kalau itu yang paling menyenangkan. Nah, sekarang yang saya mau tanya, semoga Frater mau jawab ya. Selama kurang lebih 4 tahun ini, mungkinkah ada sesuatu yang paling menyedihkan atau paling menyakitkan atau paling tidak mengenakan menjadi Karmelit? Jujur saja. Walaupun yang di belakang kamera informator. Tidak apa-apa, ini kan kita ngobrol. Yang paling menyedihkan tuh ketika melihat teman angkatan keluar. Oh ya. Mungkin karena yang paling menyenangkan adalah persaudaraan. Maka ketika ada teman yang kemudian keluar, entah karena keputusan pribadi atau karena sepertinya memang dia lebih cocok ada di jalan yang berbeda, pasti ada pengalaman menyedihkannya. Ada kesedihan, ada kita kan sudah sama-sama terus. Kemudian itu hal yang wajar dan biasa yang sering juga terjadi pada bukan hanya angkatannya Frater, tapi teman-teman di tempat lain juga, di mana saja kita berada. Ketika ada orang yang sudah kita kenal terus kita selalu bersama, itu memang selalu itu. Nah, saya kira itu saja. Sebelum kita tutup, mungkin Frater ada bukan pesan terakhir. Kalau pesan terakhir kan seperti orang mau pergi ke alam yang lain. Mungkin ya kata-kata terakhir atau apa begitu untuk mereka yang menonton ini. Kira-kira Frater mau omong apa? Mungkin mau omong untuk bapak mama kah, untuk orang-orang di Langgur kah, untuk siapa? Silakan Frater. Ya, jadi baik. Pesan pertama saya kepada para saudara-saudari yang menyaksikan kami pada pagi hari ini, bahwa jangan cepat menilai orang ketika hanya sekedar mendengar, tetapi kita harus hidup bersama dengan orang tersebut baru kita bisa mengenal dia lebih jauh. Nah, karena terus terang sampai sekarang saya sangat senang dengan orang Flores. Nah, karena awalnya saya cukup takut, tetapi ketika hidup bersama dengan orang Flores, kemudian saya diterima apa adanya dan sungguh membahagiakan. Nah, kemudian pesan juga kepada para saudara di K,
di Key, supaya kita harus Ke Karmel semua. bukan ke Karmel semua, tapi harus ada panggilan Iya. ada panggilan sebagai frater Karmel maupun para suster Karmel juga, karena dalam Ordo Karmel itu ada banyak pilihan, ada banyak kongregasi yang berafiliasi dengan Karmel, dan di dalam Karmel itu banyak sumber-sumber spiritualitas, sehingga di Karmel itu menyenangkan sekali. Kemudian jangan pernah takut untuk mengikuti jalan panggilan yang Tuhan berikan. Jika ada panggilan, beranikan diri, meskipun orang tua berat hati atau apa, tapi harus berani, karena keputusan yang kita pilih bukan dijalani oleh orang tua, tapi kita sendiri. Itu sih. Kayak ini mama dengar mama sedih. Satu kata, lawan orang tua kalau orang tua menentang untuk masuk biara. Jadi baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan cerita kami, obrolan kami di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di edisi atau di episode-episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang berbeda, dengan orang-orang yang lebih luar biasa lagi. Dan saya berharap supaya teman-teman yang menyaksikan ini bisa membagikan cerita ini untuk siapapun, dimanapun, dan bisa juga menginspirasi semakin banyak orang. Sekian dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.